Halo teman-teman, saya Aqua Budinata, mahasiswa Semba 46A, Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta. Dalam video tentang leadership communication kali ini, kita akan membahas kunci komunikasi yang efektif dari seorang pemimpin yang transformatif, agar dapat dipahami dengan baik oleh anggotanya maupun oleh audiens, serta mampu menggerakkan perubahan, yaitu prinsip logos, etos, dan pathos. Transformational leadership mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, idealized influence. Artinya seorang pemimpin harus mampu menanamkan rasa bangga, hormat, dan kepercayaan dalam diri karyawan dengan rela berkorban demi kebaikan organisasi dan perusahaan. Menjadi panutan dan menampilkan standar etika yang tinggi serta mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai goals, target, atau tujuan. Yang kedua, inspirational motivation. Pemimpin harus memiliki motivasi inspiratif dalam menyampaikan visi masa depan, menanamkan semangat dan optimisme, serta membuat argumentasi yang memotivasi. Ciri yang ketiga yaitu intellectual stimulation. Seorang pemimpin yang baik akan memberikan ruang bagi anak buahnya untuk belajar dari kesalahan, agar mampu berkembang lebih baik dan lebih maju. Ciri yang terakhir adalah individual consideration. Artinya pemimpin tersebut paham betul kelebihan dan kekurangan anggotanya, serta tahu bagaimana cara untuk mengembangkan potensi anggotanya. Proses transformational leadership akan berhasil jika seorang pemimpin menggunakan 3 elemen kunci dalam mengkomunikasikan perubahan di organisasi yang dipimpinnya, yaitu logos, pathos, dan ethos. Apa itu logos, pathos, ethos? Yang pertama, logos. Artinya, berkomunikasi berdasarkan logika, dilengkapi data, fakta, dan informasi yang lengkap serta rasional untuk memudahkan dalam proses meyakinkan audiens dalam menerima penjelasan atau instruksi yang diberikan. Pendekatan ini menekankan pada what to say, apa yang dikatakan. Kemudian, pathos, yaitu memanfaatkan pendekatan secara personal dengan menyentuh emosi atau perasaan untuk dapat menciptakan ikatan yang lebih dalam sehingga dapat mempengaruhi ataupun memotivasi audiens. Penekanannya pada bagaimana komunikasi itu disampaikan atau how to say. Dan yang terakhir adalah ethos. Teknik ini memunculkan karakter dari seorang pemimpin dengan menonjolkan kredibilitas, keahlian, kompetensi, serta track record yang dimilikinya sehingga orang tidak akan meragukan apa yang dia sampaikan. Dalam pendekatan ini menekankan pada who to say atau siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan pesan tersebut. Terdapat banyak contoh pemimpin level dunia yang transformasional yang terpopuler saat ini antara lain mendiang Steve Jobs, Elon Musk, Jack Ma. Kemudian di bidang politik ada Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Barack Obama, dan masih banyak lagi. Sementara itu, di Indonesia kita juga mempunyai beberapa contoh transformational leader yang populer. Di antaranya Presiden kita sekarang, Bapak Joko Widodo. Inisiatif program pembangunan infrastruktur yang masif sepanjang 9 tahun berjalan masa pemerintahan beliau sampai dengan saat ini yang sama-sama dapat kita rasakan manfaatnya, serta keberhasilan perjuangan dalam menangani pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata poin keberhasilan masa pemerintahan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Dalam skala yang lebih kecil, contoh keberhasilan seorang transformational leader dalam memimpin suatu perusahaan dengan penerapan prinsip logos, pathos, dan ethos. Kita akan mengangkat sosok Bapak Ignatius Jonan dalam peranannya membawa perubahan signifikan saat beliau memimpin PT Kereta Api Indonesia pada 2009 sampai 2014 yang lalu. Di bawah kepemimpinan beliau, KAI mengalami berbagai transformasi yang meliputi peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan, modernisasi infrastruktur dan armada, efisiensi, serta berujung pada peningkatan kinerja keuangan yang baik. Pak Jonan mengatakan bahwa beliau memiliki prinsip yang terinspirasi dengan pernyataan Thomas Alva Edison, "There is no substitute for hard work." Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Dan yang terpenting adalah keberhasilan beliau dalam mengkomunikasikan visi, misi, serta strategi untuk memajukan PT KAI kepada seluruh jajarannya serta para stakeholder yang terkait. Perlahan tapi pasti, kinerja PT KAI berbalik membaik 180 derajat
dari sisi pendapatan, laba usaha, dan juga yang terpenting, kualitas layanan serta tingkat kepuasan pelanggan yang terus menjadi inspirasi kesuksesan besar program transformasi perusahaan di Indonesia sampai dengan saat ini. Ini tidak lepas dari pendekatan komunikasi yang beliau lakukan selama memimpin PT KAI yang menerapkan konsep logos, etos, dan pathos yang akan sedikit kita uraikan pada video kita kali ini. Implementasi logos dalam kepemimpinan Bapak Ignatius Jonan selama memimpin PT Kereta Api Indonesia dapat dijelaskan melalui pendekatan rasional dan logis yang beliau terapkan dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan strategis. Dengan latar belakang pendidikan serta karir sebelumnya banyak di sektor ekonomi dan perbankan, Pak Jonan selalu menggunakan data dan analisa yang objektif untuk menginformasikan keputusannya, termasuk strategi peningkatan layanan berdasarkan feedback pelanggan dan analisa kinerja karyawan. Kita tentu masih ingat bagaimana wajah kereta api Indonesia pada awal tahun 2000-an yang jauh dibandingkan dengan kondisi sekarang. Selanjutnya, implementasi pathos dapat dilihat dari cara beliau berkomunikasi dan berinteraksi dengan karyawan dan publik yang membangun koneksi emosional dan memotivasi mereka. Pak Jonan dikenal dengan gayanya sering berinteraksi langsung dengan karyawan serta pelanggan. Gaya belusukannya yang mengunjungi stasiun dan kereta secara langsung menunjukkan kepedulian dan komitmen pribadinya terhadap peningkatan layanan. Beliau menggunakan bahasa yang relatable dan inspiratif saat berkomunikasi dalam pidato maupun interaksi sehari-hari, sehingga membangun trust dan spirit karyawannya dalam bekerja. Terakhir, implementasi etos dalam kepemimpinan beliau dapat dilihat dari integritas, kredibilitas, serta reputasi profesional yang beliau bangun, yang menjadi faktor penting dalam keberhasilannya. Bicara track record sebelumnya, Pak Jonan memiliki karir yang sukses dan reputasi yang baik di dunia bisnis dan perbankan. Beliau dikenal tidak hanya memberikan instruksi, tapi juga terlibat langsung dalam pelaksanaan dengan terjun langsung ke lapangan. Pak Jonan menggunakan gaya kepemimpinan yang jelas, lugas, serta konsisten menerapkan prinsip kejujuran dan transparansi untuk mencapai visi serta tujuan organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bapak Ignatius Jonan adalah pemimpin yang walk the talk, bertindak sesuai dengan perkataan. Selain itu, beliau adalah tipikal pemimpin yang transformasional. Beliau berhasil menginspirasi dan memotivasi jajaran serta seluruh karyawan PT KAI untuk melakukan hal yang lebih baik, utamanya dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Demikian pembahasan mengenai komunikasi pemimpin yang transformasional dengan penerapan prinsip logos, pathos, dan etos. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.